Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Ramadan. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas tentang reaksi redoks, yaitu materi kimia dasar. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini, redoks yang akan saya bahas itu tidak semuanya, melainkan hanya beberapa bagiannya saja. Jadi yang pertama itu saya akan membahas bilangan oksidasi, kemudian akan dilanjut dengan pengertian biloks itu apa, kemudian aturan penentuan biloks itu sendiri bagaimana. Setelah kita memahami bilangan oksidasi, kemudian kita akan membahas mengenai pengertian reaksi redoks itu sendiri. Ditambah lagi penggolongan reaksi berdasarkan biloks, dan juga terakhir pengertian reduktor dan oksidator dan bagaimana cara menerapkannya. Kemudian yang pertama langsung saja bilangan oksidasi. Sebelum kita membahas reaksi redoks, maka kita perlu memahami dengan baik apa itu bilangan oksidasi, karena bilangan oksidasi mempunyai kaitan yang erat dengan reaksi redoks itu sendiri. Reaksi redoks menggunakan bilangan oksidasi untuk melacak perpindahan elektron yang terjadi. Nah, jadi apa itu bilangan oksidasi? Yaitu bilangan yang menyatakan jumlah muatan yang disumbangkan oleh suatu atom atau unsur pada molekul atau ion yang dibentuknya. Atom yang sifatnya belum stabil cenderung ingin stabil. Caranya mereka akan melakukan transfer elektron, yaitu melepaskan atau menerima sejumlah elektron. Akibatnya, atom tersebut atau senyawa tersebut akan memiliki muatan. Akibatnya muatan atom yang berbeda-beda jumlahnya itu tergantung dari seberapa banyak elektron yang ditransfer. Akibatnya jumlah muatan positif atau negatif pada suatu atom bisa kita sebut dengan bilangan oksidasi. Kemudian bagaimana penentuan aturan bilangan oksidasi pada suatu atom atau unsur? Ingat bahwa ini semua komprehensif, saling berkaitan. Ada 8 kalau nggak salah. Yang pertama, itu bilangan oksidasi suatu unsur bebas adalah 0. Apa sih itu unsur bebas? Unsur bebas itu adalah unsur yang tidak tergabung atau berikat secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas itu ada 2. Yang pertama, itu berbentuk atom, kemudian berbentuk molekul. Semuanya ini 0. Kemudian lanjut saja, yaitu bilangan oksidasi ion. Mau dia monoatomik, mau dia poliatomik, ya. Seperti ini contohnya monoatomik, poliatomik. Itu sama dengan sesuai dengan jenis muatan ionnya. Ya. Misal Na+, maka biloksnya itu +1 karena muatannya +1. Begitu juga dengan SO4 2-. Karena dia muatannya -2, maka biloksnya -2. Lanjut ke yang ketiga, yaitu pada golongan logam 1A, 2A, 3A. Itu sesuai dengan golongannya. Yang golongan 1A dia +1, 2A +2, dan 3A +3. Ini tetap ya. Kemudian yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan transisi golongan B lebih dari 1. Artinya dia ada opsi golongan transisi atau golongan B semuanya. Kemudian yang kelima, itu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion itu sama dengan jumlah muatannya. Contohnya NH+, NH4+, maka dia muatannya +1. Ini sama dengan sebelumnya saya kira. Bedanya ini jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuknya, ya, maka dia sesama dengan jumlah muatan. Kemudian jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa itu sama dengan 0. Contohnya ini H2O, itu karena dia nggak punya muatan, maka jumlah dari biloks H dan juga biloks O itu sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen bila berikatan dengan logam itu dia -1, kalau dengan non logam dia +1. Contohnya ini pada AlH3, ini kan berikatan dengan logam, maka dia -1 biloks H-nya. Jadi tidak selalu +1. Kemudian yang ke-8, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida itu -1. Sedangkan pada non peroksida itu -2. Artinya bilangan oksidasi oksigen itu -2. Akan tetapi pada senyawa peroksida, apa itu senyawa peroksida? Senyawa yang di dalamnya ada ikatan tunggal oksigen. Contohnya apa? BaO2. Selain ini apa lagi? MgO2. Dia -1. Biloks O-nya. Ya. Di sini ada pembuktiannya yang mungkin teman-teman bisa baca. Kemudian lanjut. Setelah dari 8 aturan itu, maka kita bisa memahami reaksi redoks. Karena konsep reaksi reduksi oksidasi itu kaitannya dengan biloks itu erat sekali. Berdasarkan perkembangannya, konsep reduksi dan oksidasi itu ada 3 hal. Di sini saya buat satu-satu, setiap satu slide satu, nanti bisa diingat.
Jadi yang pertama itu kaitannya dengan oksigen. Kaitannya dengan oksigen. Apa aja? Oksidasi itu pengikatan oksigen, ya. Oksidasi itu pengikatan oksigen, dan reduksi itu pelepasan oksigen atau pengeluaran oksigen, ya. Oksidasi, reduksi. Nah, pengikatan oksigen contohnya apa? Pada perkaratan logam besi. Oksidasi pada perkaratan logam besi contohnya. Kita lihat 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Kita lihat Fe yang tadinya dia sendirian, kemudian dia mengikat oksigen di sini. Dia beroksidasi. Sama juga pada pembakaran gas metana. Nah, sumber oksigen pada reaksi oksidasi itu disebut oksidator. Ya. Sumber oksigen disebut oksidator. Berarti ini oksidator nih. Ini oksidator. Dia mengalami oksidasi sehingga dia disebut reduktor. Kemudian kita lihat pengeluaran oksigen, ya. Menarik oksigen. Zat yang menarik oksigen disebut reduktor. Kita lihat CO menjadi reduktor. Kenapa? Karena dilihat di sini CO-nya ini menarik oksigen. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, yaitu pelepasan satu elektron dengan penangkapan elektron. Kita lihat dulu di sini. Zat yang melepas elektron disebut reduktor, di mana dia mengalami oksidasi, dan sebaliknya, yang menerima elektron dia disebut oksidator, artinya dia reduksi. Pelepasan dan penangkapan elektron itu terjadi secara simultan, artinya jika ada suatu spesies yang melepas, artinya ada lagi yang menerima. Artinya bahwa setiap oksidasi disertai dengan reduksi. Reaksi yang melibatkan oksidasi reduksi disebut reaksi redoks. Kalau misalnya reduksi saja, itu setengah reaksi. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini setengah reaksi contohnya. Ini redoks. Nanti setengah reaksi ini bakal bermanfaat banget di elektrokimia kalau saya tidak keliru. Kita lihat di sini, ya. Pembentukan natrium dengan klorin. Di sini kita lihat dia melepas satu elektron maka dia oksidasi. Dia menerima satu elektron di sini, dia reduksi. Melepas satu elektron tandanya di mana? Lihat di sini. Produknya dia plus elektron. Artinya dia melepas di sini. Kemudian menerima di mana? Tandanya dia di sini. Di reaksinya dia ditambah elektron. Begitu juga dengan ini, ya. Langsung saja. Kemudian kaitannya dengan bilangan oksidasi. Nah, ini yang saya bilang. Terjadi kenaikan bilangan oksidasi dan terjadi penurunan. Oksidasi jika terjadi kenaikan, reduksi jika terjadi penurunan. Kita lihat di sini. Kok contohnya sama dengan yang sebelumnya, yang ini? Ya, karena tadi saya bilang ada kaitannya. Kaitannya bilangan oksidasi dengan elektron. Kita lihat Na di sini bilangan oksidasinya 0 menjadi plus 1, ya. Tentu dengan aturan yang sebelumnya bisa dicek kembali. Begitu juga dengan ini. Penurunan dari 0 ke min 1, ya. Dari Cl dari 0, ini min 1, ya. Ini hilang nih, entah kenapa. Min 1. Nah, langsung saja dari 3 itu, ya, dapat dikatakan suatu reaksi dapat dikatakan redoks apabila reaksi tersebut memenuhi salah satu dari 3 kondisi konsep sebelumnya atau tiga-tiganya. Karena tadi relevan, ya, berkesinambungan. Yang pertama apa? Konsep redoks berdasarkan reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, berdasarkan reaksi penerimaan dan pelepasan elektron, ya, elektron, oksigen, dan biloks. Kayak gitu. Yang mana yang oksidasi, yang mana reduksi bisa dicek lagi sebelumnya. Nah, di sini kita lihat. Oksidator adalah senyawa yang mengalami reduksi dan reduktor adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Oksidator dan reduktor tempatnya di mana? Tempatnya ada di ruas kiri. Ya, yang perlu diingat. Kemudian penggolongan reaksi. Penggolongan reaksi. Setelah kita paham nih, ya, bilangan oksidasi, setelah kita paham reaksi redoks itu sendiri, maka di situ ada penggolongan. Kita bisa golongin nih. Yang pertama ada apa? Ada reaksi bukan redoks. Ada reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini bilangan oksidasinya tetap, dia nggak berubah. Bilangan oksidasinya tetap, dia tidak berubah. Setiap unsurnya. Contohnya apa nih? Lihat. Ini bisa dicek lagi. Kita sudah cari ini dengan aturan-aturan yang sesuai sebelumnya. Nggak ada yang berubah. Ca yang tadinya plus 2 menjadi plus 2. O intinya min 2, dia menjadi min 2. Walaupun posisinya berubah tapi biloksnya tidak berubah, maka dia bukan redoks. Kita lanjut ke reaksi redoks. Disebut reaksi redoks terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi pada unsur yang terlibat reaksi. Contohnya apa nih? Contohnya Fe plus H2SO4. Kita lihat di situ Fe yang tadinya bilangan oksidasinya 0 menjadi plus 2. Ya. Lagi-lagi bisa dicek lagi, ini kita sudah cari.
Bilangan oksidasi S itu plus 6. Itu tetap. Ya. Oke. O2 itu min 2. Karena ada 4, O itu min 2, karena ada 4 jadinya min 8. Sehingga jadi ya Fe-nya plus 2 di sini. Nah, lihat bilangan oksidasinya naik, maka dia mengalami oksidasi. Sehingga karena dia mengalami oksidasi, dia menjadi reduktor. Nih. Kemudian kita lihat di sini. Si H hidrogen yang tadinya plus 1 menjadi 0. Ya. Dicari bilangan oksidasinya dengan aturan. Karena dia mengalami penurunan, dia reduksi. Karena dia reduksi, maka dia disebut dengan oksidator. Kita lanjut. Reaksi otoredoks. Apa sih otoredoks? Otoredoks itu adalah pada reaksi ini oksidatornya, reduktornya merupakan zat yang sama. Artinya itu sama-sama di ruas kiri dan itu satu zat yang sama. Kita lihat di sini contohnya apa? Contohnya adalah I2. Ya, I2 di sini. I2 plus NaOH menjadi ini produknya. Ya. Kita lihat. I yang tadinya semulanya 0 biloxnya menjadi min 1 dan juga menjadi plus 5. Yang turun reduksi, yang naik oksidasi. Karena dia satu zat yang sama di sini, maka dia disebut dengan otoredoks. Oksidatornya dia I2, reduktornya dia I2, dan hasil reduksi dan hasil oksidasinya itu berbeda. Nah, kemudian lain hal kalau misalnya hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Itu ada disebut reaksi konproporsionasi. Pada reaksi ini, hasil oksidasi maupun hasil reduksinya zat yang sama. Ini kita sudah cari, ya, dicari dengan aturan. Boleh dicek lagi. Kalau salah boleh koreksi. Kita lihat di sini. Di sini 0 semua ya bilangan oksidasinya. Kemudian dari Cl2 plus H2 menjadi HCl. Menjadi HCl. Yang tadinya 0 menjadi plus 1, maka dia mengalami oksidasi. Yang tadinya 0 jadi min 1, maka dia reduksi. Maka ini menjadi hasil. Yang ini tetap, yang reduksi menjadi oksidator, yang oksidasi menjadi reduktor. H2 menjadi reduktor dan Cl2 menjadi oksidator. Nah, kira-kira itu saja materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.